Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita bersihkan kalbu kita, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita sampai nanti kita kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita hadir ke bumi ini dalam kondisi fitrah, suci bersih, dan Allah juga ingin kita kembali nanti dalam keadaan suci bersih, membawa amal-amal soleh menghadapnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, membantu kita untuk mengakhiri hidup kita nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita adalah penyebab munculnya musibah. Musibah ini selalu diberikan Allah kepada orang yang beriman, yang berbuat dosa. Kalau orang kafir buat dosa itu disebut dengan ajab. Tapi bagi orang beriman disebut dengan musibah. Kadang-kadang disebut dengan teguran, zikr, peringatan, fitnah, ya, cobaan. Tetapi bagi orang kafir semuanya menjadi azab bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang musibah ini, dan beberapa di antaranya menjelaskan kenapa musibah itu muncul. Yang pertama adalah karena kita mendustakan ayat-ayat Allah. Tak percaya lagi kita dengan kuasa Allah, tak percaya kita dengan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Semuanya seolah-olah kita anggap sebagai dongeng, ya, hanya sebatas alat baca saja. Tak ada keyakinan kita untuk mempercayainya. Kita dustakan, tak ada itu semua. Dari mana kita tahu hal ini? Disebutkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu kota, satu negara, satu desa mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan berkah dari langit. Berkah ini dari langit Allah bukakan bisa berbentuk hujan. Bahkan ada pendapat yang unik yang menjelaskan berkah itu bisa saja, ya, benda-benda surga itu dikirim Allah ke bumi menjadi nyata. Seperti Nabi Isa pernah memohon kepada Allah supaya anzilil ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Jadi hidangan dari surga itu hadir ke bumi. Bahkan ada ulama yang berpendapat air jam-jam itu berasal dari mata air surga. Kalau pendapat ini benar, maka air jam-jam itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena air mata surga itu tidak pernah berhenti.
disambungkan Allah dari alam gaib, dari surga muncul air Zam-Zam. Kalau pendapat ini benar, dan Allah kuasa membuat hal yang seperti itu. Bukankah Siti Maryam dulu sering diantari Jibril makanan? Setiap hari diantar makanannya ke mihrabnya, dibawa makanan itu dari surga menjadi nyata. Walaupun surga itu alam gaib, jadi nyata, menjadi membumi. Dan Allah sangat kuasa menghubungkan alam gaib ke alam nyata. Maka orang beriman ini disuruh beriman takwa saja. Nggak perlu kita takut sumber daya alam habis, tapi memang harus dihemat lah. Jangan rakus, jangan serakah. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir ini kalau baik, alam ini dirawat mereka dengan bagus. Ya, dihemat betul sama mereka energi supaya bisa dipakai 100 tahun, 200 tahun. Anak cucu mereka tidak susah. Kalau kita jalan-jalan ke Australia saja, tetangga kita, bagaimana mereka menata alam itu, dibersihkan. Ya, bahkan binatang-binatang di hutan-hutan itu dijaga satuannya, nggak ada yang berani ngambil bunuh. Kalau bunuh ditangkap, kena undang-undang. Ya, berjalan-jalan di situ binatang-binatang unik, dan mereka sangat menjaga alam. Minyak mereka harganya hampir sama dengan kita, tapi itu betul-betul dihemat dengan cara mereka. Bagaimana cara menghemat minyak BBM? Pajak mobil dimahalkan. Ya, kebanyakan mereka banyak berjalan kaki, dan disiapkan kereta api gratis. Supaya apa? Supaya yang menggunakan mobil pribadi sedikit bisa ditekan. Supaya apa? Supaya polusi udara tidak banyak. Kalau polusi udara banyak, rakyatnya tak sehat, sakit, masuk rumah sakit gratis dibiayai pemerintah, habis-habis ke situ uang pemerintah. Jadi mereka berpikir logis. Kalau dia baik, kalau dia jahat, maka dia invasi negara-negara lemah, negara-negara muslim, negara lemah diinvasi, diambil sumber daya alamnya. Masyaallah muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, saking takutnya mereka sumber daya alam itu habis. Tapi bagi orang beriman, Allah katakan, kalau mereka beriman bertakwa, kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Tidak usah takut, beriman bertakwa saja. Gunakan apa yang diberikan Allah kepada kita untuk kebaikan saja. Takwa itu imtisalil awamir wajtinabun nawahi. Gunakan untuk awamir yang diperintahkan Allah, untuk mentaati Allah, jauhi dosa-dosa besar. Jangan gunakan harta kekayaan alam ini untuk kejahatan. Jangan mencuri, jangan merambah hutan dan seterusnya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, maka alam ini menjadi berkah. Tetapi walakin kadzabu, tapi kalau umat kita ini mendustakan Allah, tidak mau taat kepada Allah, fa'akhadnahum, maka sudah layak kami ambil azab, kami datangkan azab disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, syirik, berkembangnya pemahaman-pemahaman yang syirik, berkembangnya perbuatan yang syirik. Ya, sebagaimana diperintahkan Allah, diperimankan Allah dalam surah Maryam 88 sampai 92. Wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda an da'ur rahmana walada wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Sesungguhnya perkataan syirik seperti ini adalah perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna, hampir saja langit itu pecah. Saking marahnya Allah Ta'ala, hampir saja langit itu pecah hancur. Wa tanshaqqul ardu, bumi pun hampir saja digoncang-goncang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbelah-belah. Wa takhirul jibala, dan gunung-gunung pun ikut runtuh. Kenapa? Andaur rahmana walada, karena mereka mengatakan Allah punya anak. Saking murkanya Allah Ta'ala, dia disekutukan, dia dibilang punya anak, dihinakan. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan dia tidak mungkin memiliki anak.
Maka kesyirikan ini membawa petaka bagi kehidupan kita. Ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya di akhir-akhir tahun ini dengan musibah yang dialami Indonesia, wallahu alam. Apakah di akhir-akhir tahun ini banyak orang melakukan kesyirikan, ya? Apakah menyembah setan atau menyembah macam-macam, mengatakan Allah punya anak dan seterusnya, sehingga musibah-musibah itu banyak didatangkan. Tapi ayat ini menunjukkan isyarat bahwa dia sangat murka kalau dia disekutukan dengan segala sesuatu. Yang ketiga, musibah datang disebut dalam Quran dengan fitnah apabila manusia melakukan, ya, perbuatan zalim umat Islam lalu tidak ada yang menegurnya, dibiarkan saja. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau musibah ini menimpa, ini menghantam semua orang. Mau orang baik, orang soleh, anak-anak yang tak berdosa pun mati. Ya, ditelan bumi, hanyut, mati. Tapi nanti di akhirat dibedakan Allah, kata Nabi. Anak-anak kematiannya itu baik bagi dia. Orang beriman kematiannya itu menebus dosa untuk diri dia. Dan kita harus paham, kalau kita bertaubat, kita benar-benar beriman, kita tidak takut dengan musibah. Yang kita takutkan adalah kita kembali kepada Allah tanpa amal, tanpa iman, ya. Dalam hadis lain dipertegas Nabi, innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiruhu aw syakka ayyu ammahallahu biiqabih. Apabila manusia melihat perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan jahat, banyak yang korupsi, banyak yang berzina, banyak narkoba, banyak LGBT, banyak orang-orang melakukan dosa-dosa besar, bangga dengan dosa besarnya dan didiamkan. Tak ada yang mau mengubahnya, tak ada yang mau berusaha memperbaikinya, padahal mereka mampu melakukannya, maka ammahullahu biiqabih. Allah akan mengumumkan, meratakan azabnya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Salah satu yang paling dimurkai Allah adalah apabila dosa-dosa besar, larangan-larangannya dibangga-banggakan di depan umum. Ini akan membuat Allah cepat sekali mendatarkan murka dan azabnya. Yang keempat, karena perbuatan zina dan riba yang dilakukan terang-terangan dan manusia berbangga-bangga dengannya. Ini disebut dalam hadis Tirmizi, ma zahara fi qaumir riba wa zina illa ahallallahu bi anfusihim iqaballah. Tidaklah satu kaum umat manusia ini menjahir, menyata-nyatakan, membangga-banggakan, menjahirkan, tak malu mereka buat zina di depan orang, tak malu mereka buat melakukan riba dan tenir di depan masyarakat, kecuali Allah menghalalkan. Mereka telah menghalalkan azab bagi diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apabila manusia merusak alam. Ini yang paling sering kita dengar. Jaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini tentu rasional dan kita melihat dalam konteks kehidupan kita Indonesia, apabila hutan ini dirambah, tentu dia akan menghasilkan tanah longsor, gempa dan macam-macam. Karena alam ini memang harus kita bersahabat. Kita diperintahkan ya yu'ammir. Bahasa lainnya Allah memerintahkan kita itu lina'muru, untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Wala tufsidu fiha, jangan kamu merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kita khalifah di muka bumi, kita disuruh memakmurkan bumi. Maka kita disuruh bersahabat sesama manusia dengan baik, bersahabat dengan binatang dengan baik, bersahabat dengan alam dengan baik. Alam ini harus kita gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk sebesar-besar kebaikan masyarakat, bukan untuk segelintir orang, memperkaya segelintir orang, segelintir konglomerat. Ya, harus dibuat peraturan, bukan untuk dihabisi. Saya sering berpikir, ma'asyiral muslimin,
Apalah gunanya kota Jakarta ini mewah-mewah, banyak gedung pencakar langit, tetapi di dalamnya banyak koruptor, banyak penjina, banyak penarkoba. Untuk apa kota semewah itu kalau isinya orang-orang hancur semua? Lebih bagus kehidupan kita rata-merata bagus, sederhana, tapi orang-orang soleh, kehidupan ekonomi itu merata dan bisa kita nikmati. Ketimbang Jakarta ini penuh mewah, Bekasi ini mewah, penuh konglomerat luar biasa, gedung-gedung pencakar langitnya, tapi isinya para penjina, para koruptor, para perusaha alam yang kalau punya tambang tidak ilegal, tidak bayar pajak, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini membuat negara kita akan semakin rusak. Maka negara kita harus menegakkan peraturan untuk melaksanakan undang-undang pasal 33 itu. Negara menjamin bahwa rakyat ini harus dimakmurkan. Seluruh kekayaan negara ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu juga kezaliman merajalela. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menghancurkan satu desa, satu kota kecuali penduduknya itu berbuat zalim. Allah itu tak pernah buat zalim. Itu kalau ada sebuah desa diratakan, seperti ada sebuah desa di daerah Jawa sana, itu diratakan Allah dengan tanah, ditimpa dengan bukit, bergeser bukitnya itu, hilang desa itu. Dan itu dikatakan ternyata di situ banyak orang-orang yang melacurkan diri, banyak orang-orang yang mencari nafkah dengan cara apa? Dengan cara menjual diri. Nauzubillah. Itu diratakan Allah dengan tanah, dan itu termasuk hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan orang beriman. Maka dari itulah, untuk menghindari azab-azab dan musibah-musibah di negeri kita ini, Allah memberikan solusi. Ya. Sekaligus Imam Hasan Basri pernah ditanya oleh banyak umat, syaka rajulun ila Hasan al-Judubah. Ya, ada yang datang kepada Hasan Basri mengatakan bahwa mereka itu mengalami kegersangan bumi, kebunnya enggak tumbuh, tanaman-tanaman yang ditanamnya tidak tumbuh, gersang. Maka jawab Hasan Basri, istighfarlah kepada Allah, mohon ampun. Ada juga yang menyatakan tentang dirinya miskin, ya Hasan, ana al-faqar, saya dalam kondisi fakir, beri saya petunjuk. Istighfirullah, banyakkan istighfar kepada Allah. Ada lagi yang menyatakan, ya Hasan Basri, ya Syekh, aku tak punya anak, pengen punya anak. Banyak istighfar juga. Ya Hasan Basri, kebunku itu tidak berbuah. Ya, banyak dimakan hama, istighfar juga. Semua ini kukatakan bukan karena kemauanku. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Disebutkan Allah dalam surah Hud ayat 3, yang maknanya, hendaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, yumattikum. Jadi kalau Al-Quran itu menggunakan kata mata, mataul hayatid dunia, mata itu artinya kesenangan. Ya, kalau kenikmatan nikmat, kalau ketenangan itmainnul qulub, tenang kolbu, tenang ruh. Kalau untuk fisik sering digunakan mata, kesenangan. Kalau kamu banyak istighfar mohon ampun, kami berikan yumattikum mataan hasanah. Kami berikan kamu kesenangan di dunia, kesenangan yang baik. Ini ditafsirkan oleh salah satu penafsir Imam As-Sangkiti, Syekh As-Sangkiti mengatakan, yang dimaksud dengan mata di sini adalah rezeki yang melimpah, kehidupan yang lapang, dan keselamatan di dunia. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu kamu dikembalikan kepada Allah. Maka memang salah satu untuk menghindari azab ini, kita harus banyak istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu selagi Nabi Muhammad bersama kamu, dan kamu juga tidak diazab Allah ketika kamu masih mau mohon ampun, mengakui dosa-dosamu.
Artinya ketika kita masih mohon ampun, mau memperbaiki, bertobat kepada Allah, ketika kita masih mau berdakwah dan pendakwah-pendakwah ini diberikan kebebasan mengajak kepada kebaikan, kebenaran, maka selama itu ajab itu akan tetap tertahan. Tapi kalau sudah seluruh pendakwah di bumi hanguskan, berdakwah tidak boleh, menyampaikan yang baik tidak boleh, kemudian orang-orang berbuat durhaka, tidak lagi ada yang menegurnya, dibiarkan begitu saja, maka Allah akan membuat caranya sendiri. Alam ini yang berkata, tidak lagi ulama-ulama yang bicara, tapi alam yang disuruh Allah berbicara kepada manusia. Kenapa? Karena kata-kata ulama tak didengar, kata-kata ulama yang lurus tidak didengar lagi, tidak diindahkan lagi. Yang dia katakan ayat Allah, yang dia sampaikan bahasa Nabi Muhammad, tak dipedulikan umat. Jika kata-kata utusan-utusan Allah, para ulama-ulama soleh tidak didengar tentang ayat Allah dan hadis, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan berbicara lewat alam semesta. Maka bicaralah gunung, bicaralah lautan, bumi kita akan ditenggelamkan. Dan ini yang kita takutkan. Maka jangan heran kalau ahli-ahli bumi, mengatakan bumi Jakarta ini pun tidak lama lagi akan tenggelam, karena tanah Ancol itu sudah turun ke bawah, sementara air terus naik ke atas, hanya tinggal menunggu goncangan sehingga kita tenggelam. Dan ini sangat kita khawatirkan. Secara ilmu akal pun itu sudah real, sudah nyata, hanya menunggu waktu saja. Dan ini bisa tidak terjadi apabila kita memohon kepada Allah, mohon ampun apabila kita menata bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggegerkan atau menggeser bumi-bumi, lapisan bumi itu semuanya di bawah genggamannya, tidak di atas kekuasaannya. Tak ada yang di atas kekuasaannya, dan tak ada manusia yang bisa menggeser bumi, lempengan bumi dengan kekuasaannya. Enggak kuat. Kita undang Amerika juga enggak kuat. Kita undang Jepang pun pernah hancur. Kita undang Uni Soviet juga enggak bisa mengatur lempengan bumi. Yang bisa mengaturnya hanya Dia, Sang Maha Kuasa, yang menguasai, merajai segala-galanya. Maka semua kita harus istighfar kembali kepadanya. Semoga kita tidak dihancurkan dalam waktu yang cukup panjang dan lama. Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita inspirasi untuk bertobat, beriman, beramal soleh. Karena tugas kita di bumi ini memang memakmurkan bumi dengan iman dan amal soleh, bukan merusaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.